Bab 4401. Senjata berharga berkhianat. Apakah itu karena cermin Bagua ini selalu berada di sisi teman seiman Qin, jadi isi ramalannya menjadi pengalaman teman seiman Qin, bukan pengalamanku lagi, ujar Credence Tian saat tiba-tiba mengingat sesuatu. Bukankah kamu sudah menjadi pemilik benda ini? Tanya Erik sambil mengerutkan kening. Aku pernah mencoba menyembah dan memurnikannya, tapi benda ini sepertinya belum sepenuhnya mengetahui pemiliknya, ujar Credence sambil menggaruk kepala. Erik mengambil cermin Bagua itu dan mengoperasikan reikinya. Pada benda tersebut, memang tidak memiliki jejak aura Credence Tian. Kalau seperti itu, segala sesuatu masuk akal. Itu adalah benda Dewa Bintang. Credence Tian memperolehnya secara tidak sengaja dan dengan santai, bahkan Master Mulia Galaksi pun tidak merebutnya di depan publik. Sama seperti botol penekan iblis yang diperoleh Erik dengan susah payah, yang hanya memiliki 3 kali kesempatan untuk digunakan. Namun, cermin Bagua ini mampu meramal hal yang terjadi di masa depan. Itu sangat ajaib dan pasti memiliki kekurangan tertentu, misalnya bisa direbut sesuka hati. Cermin Bagua ini selalu berada di sisi Erik. Jika ternodai oleh aura Erik dan Erik menjadi objek ramalannya, hal itu juga masuk akal. Cermin Bagua milikku malah mengkhianati aku. Begitu mendapatkan kesimpulannya, Credence Tian hampir tidak bisa menahan diri dan menunjukkan ekspresi sedih. Dia sangat sial, tidak hanya dia yang menjadi tawanan Erik, pada saat ini cermin Bagua pun menjadi milik Erik. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa warisan Dewa Bintang berjarak semakin jauh darinya. Namun, dia tidak boleh menyalahkan orang lain atas hal ini, semuanya karena keserakahannya dan kekejaman Erik. Jika tahu lebih awal bahwa iblis jahat itu begitu kuat, dia pasti akan menjauhinya. Credence, usaha yang bagus. Ini adalah resep obat penawar racun. Sekte Sage seharusnya memiliki master obat, bukan? Master obat tingkat 1 sudah bisa memurnikannya dan kamu harus mengonsumsinya sekali seminggu. Melihat perilaku Credence yang cukup patuh, Erik memberikan sebuah slip giok resep obat kepadanya. Teman seiman, apakah pil racun ini akan? Saat mendengar obat penawar racun, Credence Tian seketika bersemangat dan kembali seperti semula yang hanya mementingkan keuntungan bagi diri sendiri. Dia menyimpan resep obat itu dengan penuh hati-hati, kemudian bertanya lagi. Asalkan kamu mengonsumsi obat penawar racun secara teratur dan tidak mengonsumsi obat lain secara sembarangan, pil racun itu tidak akan bereaksi untuk sementara waktu. Erik mengangkat alis dan melihatnya dengan penuh makna. Tapi, jika kamu ingin menawarkan racun dengan cara sendiri dan menyebabkan obat lain bertentangan dengan pil penangkal racun, sehingga terjadi penyebaran racun, kamu tidak boleh menyalahkan aku atas hal ini. Adapun untuk hal bahwa kamu ingin sepenuhnya membebaskan diri dari pil racun, aku sudah pernah berjanji padamu dan hal ini bergantung pada perilakumu selanjutnya. Jangan khawatir, teman seiman Qin, aku tidak akan mengonsumsi obat penawar racun secara sembarangan. Aku juga akan bekerja sama denganmu tanpa syarat dalam hal apapun yang kamu katakan. Credence Tian segera bersumpah. Setidaknya, dia mempertahankan kesempatan tersebut sampai akhirnya. Meskipun racun tidak dapat sepenuhnya ditawarkan pada saat ini, dia juga tidak perlu khawatir tentang penyebaran racun lagi. Adapun tentang mendetoksifikasi racun dengan cara sendiri, Credence telah menghilangkan pemikiran ini setelah merasakan penderitaannya. Pil racun dari Erik itu sangat kuat. Jika obat penawar racun yang dikonsumsi gagal berefek, ini akan menjadi masalah besar. Tampaknya, satu-satunya kesempatan untuk pulih adalah berperilaku baik. Setelah sepenuhnya menghilangkan racun itu, dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Haruskah aku memberitahu Vinola tentang hal ini?
Dalam perjalanan pulang, Erik terus berpikir. Adegan Vinola diserang terus mengelilingi benaknya, sehingga Erik tidak bisa tenang. Dia tentu tidak boleh duduk diam, tapi haruskah dia memberitahu Vinola? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Erik akhirnya memilih untuk tidak mengatakannya. Karena itu adalah isi yang ditampilkan cermin Bagua, baik dikatakan maupun tidak, adegan itu tetap akan terjadi. Sama seperti Credenstian yang telah mengetahui bencana sebelumnya dan memberitahu Erik, alhasil Erik tetap mengalami kedua mata berdarah dan kerohaniannya terluka parah. Jika dia memberitahu Vinola, kondisi munculnya adegan ini tetap tidak akan berubah, malah akan menyebabkan Vinola memiliki beban dan khawatir. Meskipun sudah mendekati bahaya itu, dia masih belum terlambat untuk mengatakannya. Saat kembali ke tempat tinggal di Qingzhou, puncak gunung pada saat ini sedang dalam suasana panas. Ada banyak kultivator yang mulai memindahkan sejumlah besar kuil ke puncak lain. Hal ini juga merupakan keuntungan yang Erik menangkan dari taruhan dengan Yudhira Ying, yaitu memperoleh puncak di Pulau Emas dengan reiki terbanyak bagi Qingzhou. Namun pada saat ini, lapangan itu belum dibongkar dan masih ada banyak kultivator yang berkumpul di sana. Tetapi, ekspresi para kultivator saat ini tampak tidak senang dan terus melihat ke sekitar. Mengapa teman seiman Qin masih belum datang? Ini sudah hampir pukul 9 pagi. Benar, benda baru apa yang ingin dia beli lagi? Apakah mungkin adalah rumput ajaib yang berkaitan dengan kerohanian? Kerohanian Tuan Qin terluka, pasti tidak bisa melakukan pemurnian obat lagi. Jadi, aku menebak benda yang ingin dia beli mungkin adalah pil dewa. Astaga! Pantas hari ini aku melihat bahwa harga pil mujarab dan rumput ajaib yang berkaitan dengan kerohanian naik drastis. Ternyata kalian membeli dalam jumlah banyak, mengapa aku tidak kepikiran, aku rugi besar. Pada saat ini, ada seseorang yang menepuk kepala sendiri akibat terlalu lama menyadari hal tersebut, sedangkan mereka yang telah membeli pil mujarab dan rumput ajaib terlebih dahulu dan menunggu penghargaan itu menunjukkan ekspresi bahagia. Erik juga tidak menduga hal itu, karena baik dia membeli resep obat, slip giok maupun permata Yuehua, harga yang dia berikan selalu beberapa kali lipat dari harga normal, sehingga memacu munculnya beberapa spekulan. Sejak kemarin, beberapa orang telah berspekulasi apa yang ingin dibeli Erik hari ini. Mengingat kerohanian Erik terluka parah, maka kemungkinan terbesar adalah benda yang berkaitan dengan kerohanian. Oleh karena itu, beberapa orang mulai berpikir, meskipun mereka membeli benda tersebut dengan harga 2 kali lipat dari biasanya, itu juga sepadan. Bagaimanapun, harga yang diberikan Erik setidaknya 3 kali lipat. Selain itu, selama jumlah benda yang mereka miliki cukup banyak, Erik tetap harus membeli dari mereka, meskipun harganya 10 kali lipat lebih tinggi, apa yang bisa dikatakan Erik lagi. Namun, saat para kultivator itu dengan penuh percaya diri menunggu sampai pagi, alhasil mereka tidak melihat Erik muncul di lapangan itu. Teman seiman Chu, bolehkah kamu menghubungi teman seiman Qin? Dia mengatakan bahwa dia akan datang pada pagi hari. Kapan dia akan datang? Ada yang tidak sabar menunggunya lagi dan pergi bertanya kepada Deviena Chu. Mohon maaf, semuanya. Letnan Qin perlu melakukan perawatan untuk menyembuhkan lukanya. Waktu yang diperlukan mungkin lebih lama. Harap tunggu sebentar, ujar Master Obat Yan. Reiki di sini sangat banyak. Semua orang boleh berkultivasi sambil menunggu. Aku memiliki tempat yang lebih baik untuk berkultivasi, mengapa harus di? Lihatlah, semuanya, teman seiman Qin sudah datang. Tepat ketika orang tersebut sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat 2 sosok dari langit dengan cepat mendekati mereka. Kemudian, Ercik dan Vinola berhenti di lapangan itu dan tatapan semua orang seketika tertuju pada mereka. Semuanya,
Aku tertunda oleh sesuatu sebelumnya. Maaf sudah lama menunggu, ujar Erik terlebih dahulu. Tidak masalah, teman seiman Qin, apa yang ingin kamu beli hari ini? Segera ada banyak kultivator yang bertanya. Mendengar ucapannya, Erik tersenyum. Sederhananya, barang yang ingin aku beli hari ini tidak jauh lebih langka dari slip giok warisan. Semua orang bisa mendapatkannya dan harganya jauh lebih tinggi daripada slip giok warisan. Yang terpenting adalah aku tidak membatasi pembelian kali ini. Mata semua kultivator itu seketika bersinar. Semua orang memilikinya, harganya tinggi, dan dibeli tanpa batas. Yang berarti mereka bisa menghasilkan banyak uang. Erik tidak berbohong. Kedatangan mereka hari ini benar-benar menguntungkan diri sendiri. Bersambung.